Isyana menjawab, 2 hari yang lalu, tiba-tiba terjadi badai petir di pinggiran kota. Aku melihat ada yang tidak beres, dan aku menghitung bahwa Tuan Renza akan hancur, jadi aku bergegas kembali. Aku tidak pergi kemanapun selama 2 hari terakhir, dan aku tidak membiarkan siapapun memasuki halaman. Aku takut kamu akan muncul kapan saja. Jika kamu tiba-tiba muncul seperti hari ini ketika aku sedang tidur di asrama bersama Claudia, bagaimana kamu menjelaskannya padanya? Apakah mungkin untuk menghapus ingatannya lagi? Ketika Tama berpikir bahwa dia mungkin tampil tanpa busana di asrama wanita universitas, dia tiba-tiba merasa tidak nyaman, jadi dia hanya bisa tertawa sebentar. Ternyata kamu telah menghitung bahwa aku akan mengalami bencana dan bahwa aku mungkin dikirim untuk menemuimu melalui cincin ini, jadi kau kembali lebih awal dan menungguku. Terima kasih banyak, Tuan Renza. Sama-sama. Seperti yang dikatakan Isyana, mau tidak mau dia berkata dengan malu-malu, hanya saja Isyana telah menghitung semuanya, dan tidak pernah mengira Tuan Renza akan muncul saat Isyana dalam keadaan seperti itu. Tama hanya bisa merasa sedikit malu ketika dia mengingatnya barusan. Segera, dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan, dan bertanya dengan curiga, ngomong-ngomong, kamu tidak memiliki aura, kenapa aku tidak bisa menghapus ingatanmu di Eropa Utara hari itu? Isyana menghela nafas pelan, itu cerita yang panjang. Setelah itu, dia melihat bibir Tama pecah-pecah dan dia tidak bisa menahan diri untuk menelan, jadi dia segera bertanya, Tuan Renza pasti haus kan? Tama sedikit mengangguk. Isyana terkikik, dan berkata, kebetulan aku masih memiliki teh puer yang tersisa, dan aku tidak pernah mau meminumnya. Aku hanya menunggu hari ketika aku bisa memasaknya sendiri untuk dicicipi oleh Tuan Renza. Tunggu sebentar, Tama buru-buru berkata, kamu tidak perlu repot-repot, tuangkan saja segelas air. Isyana berdiri dan berkata tanpa menoleh ke belakang, teh yang kusimpan adalah teh puer terbaik di dunia. Jika kamu tidak mencobanya, kamu pasti akan menyesal di masa depan. Setelah berbicara, Isyana berkata, selain itu, aku akan mulai berbicara tentang segala hal yang membuat Tuan Renza penasaran dari sepotong kue teh itu. Setelah selesai berbicara, dia tanpa menunggu Tama menjawab, buru-buru pergi untuk mengambil set lengkap set tehnya, serta teh puer yang selalu dia hargai. Kembali ke depan tempat tidur, Isyana dengan hati-hati menyalakan arang yang terbuat dari buah zaitun di tungku tembaga, dan kemudian memanfaatkan jeda air mendidih untuk membongkar teh puer yang sudah tua, dan membuka sepotong dengan pisau teh puer yang sangat indah. Saat daun teh baru saja dibongkar, Tama mencium aroma teh spesial yang belum pernah dia rasakan sebelumnya. Jenis wewangian teh ini sangat kaya dan lembut, dan setelah lama difermentasi dan disimpan, aroma kue tehnya sendiri juga memiliki suasana yang sederhana dan tidak canggih yang tidak dapat digambarkan dengan kata-kata yang membuat orang merasa segar dan bahagia. Tama memperhatikan ayahnya minum teh sejak dia masih kecil, dan kadang-kadang dia bisa minum 1,5 cangkir bersamanya, jadi dia cukup berpengetahuan tentang teh. Tetapi dia belum pernah melihat teh yang begitu istimewa. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa di daerah ini di depan teh puer ini, semua teh puer dikalahkan. Isyana dengan elegan merebus air untuk membuat teh. Setelah daun teh masuk ke dalam air, mereka dengan cepat menyebar saat menghadapi suhu tinggi, dan aroma teh yang lebih pekat segera masuk ke lubang hidungnya, yang membuat Tama merasa pikirannya dibangunkan oleh aroma teh. Segera, Isyana menuangkan teh yang diseduh ke dalam cangkir kecil, lalu menyerahkan teh bening itu kepada Tama, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Renza, cobalah. Tama mengambil cangkir itu dan mengendusnya dengan lembut di bawah hidungnya, dan meneguknya lagi. Tehnya terasa sangat kaya dan manis, dan kombinasi sempurna antara aroma dan rasa membuat mata Tama melebar karena terkejut. Dia tidak bisa menahan desahan, teh ini sangat sempurna,
pasti melampaui semua pengetahuanku tentang teh puer. Bolehkah aku bertanya padamu, dari mana kau mendapatkan teh yang begitu enak? Isyana berkata sambil tersenyum, teh ini dibuat 300 tahun yang lalu dari daun teh pohon teh puer kuno yang disebut induk teh puer. Itu adalah tanaman induk dari semua teh puer, dan semua teh puer di dunia semuanya berasal darinya, dan mereka adalah penanam teh paling awal yang terus mematahkan cabangnya dan membawanya ke berbagai tempat untuk ditanam kembali. Mengolah dan menanamnya, sehingga teh puer yang kemudian dijual ke seluruh negeri muncul. Tama berseru, apakah teh ini benar-benar berumur 300 tahun? Isyana mengangguk, benar sekali, tapi pohon ini tersambar petir 300 tahun yang lalu dan berubah menjadi arang. Apa yang diminum Tuan Renza sekarang adalah kue teh terakhir yang diproduksi tahun lalu. Setelah meminum teh, dunia tidak akan lagi memiliki rasa ini. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah penjual teh menceritakan kisah ini kepadamu? Tidak, Isyana menggelengkan kepalanya dengan ringan, berbalik dan mengambil sebuah paket kecil, membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya, ada sepotong kayu sambaran petir dengan sejarah panjang. Isyana mengeluarkan kayu sambaran petir dan berkata pelan, segala sesuatu yang hidup untuk waktu yang lama pasti akan menemui ajalnya. Tidak terkecuali orang yang mempraktikkan Taoisme, dan pohon ini tidak terkecuali. Ia telah hidup selama puluhan ribu tahun dan membiakkan tanaman teh yang tak terhitung jumlahnya, tetapi ia juga memiliki malapetaka sendiri yang harus diatasi, dan seperti inilah kelihatannya setelah gagal. Tama bertanya dengan curiga, mengapa kamu tahu begitu jelas? Isyana melirik Tama dan kemudian melihat potongan di tangannya. Ekspresinya tampak berjuang. Setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan bertemu dengan tatapan Tama dengan mata jernih itu. Bibir merahnya sedikit terbuka dan dia berkata, karena 300 tahun yang lalu, keluarga budakku berdiri di tepi danau daerah tersebut dan menyaksikan. Melintasi malapetaka. Kamu, apa yang kamu katakan? Pernyataan Isyana yang meremehkan membuat Tama mati rasa. Ini sama sekali bukan deskripsi yang dilebih-lebihkan, tetapi dia benar-benar merasa sedikit mati rasa dari kulit kepala hingga ujung kaki. Isyana berkata bahwa dia berada di tepi danau 300 tahun yang lalu dan menyaksikan pohon induk puer melintasi malapetaka. Bukankah itu berarti dia sudah berusia lebih dari 300 tahun sekarang? Jauh di lubuk hati Tama, dia tidak percaya apa yang dikatakan Isyana untuk sementara waktu. Lagi pula, bahkan jika seseorang benar-benar menemukan cara umur panjang, seringkali itu selangkah demi selangkah. Mulailah bertanya pada usia 20 atau 30, tetapi seringkali masuk Tao pada usia 50 atau 60 atau bahkan lebih tua. Saat Taoisme semakin dalam dan dalam, umurnya semakin panjang, tetapi seorang biksu berusia lebih dari 100 tahun, paling banyak, seperti Earl dari sarang prajurit, mempertahankan usia 60 tahun penampilan naik turun. Jika Isyana benar-benar berusia lebih dari 300 tahun, dia akan terlihat setidaknya berusia 60 atau 70 tahun, atau bahkan 70 atau 80 tahun. Bagaimana dia bisa selalu berpenampilan 17 atau 18 tahun? Bahkan jika dia telah memasuki Tao di usia 20-an dan belum 30 tahun, sama sekali tidak mungkin baginya untuk kembali ke keadaan 17 atau 18 tahun. Melihat bahwa Tama tampaknya tidak mempercayai apa yang dia katakan, Isyana bertanya dengan gugup, apakah karena aku bercanda denganmu? Tama mengangguk tanpa sadar, lalu menggelengkan kepalanya, berkata, aku hanya sedikit terkejut. Kata kemudian, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu tiba-tiba memanggilku anak laki-laki dan menyebut dirimu budak? Isyana tersenyum dan berkata, dulu, anak perempuan biasanya menyebut laki-laki dewasa yang belum menikah sebagai anak laki-laki. Orang-orang menyebut diri mereka budak.
Tapi tidak ada yang mengatakan itu lagi. Jadi sebelum memberitahu tuan muda hal-hal ini, budak itu tidak bisa menggunakannya tanpa pandang bulu. Tapi karena aku telah jujur dengan tuan muda hari ini, budak itu tidak baik terhadap rahasia tuan muda, dan alamat ini adalah yang paling tepat. Kata-kata kejujuran ini membuat Tama tiba-tiba teringat akan penampilan Isyana yang tak sadarkan diri barusan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.